Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Anggraini, NPM 04132048. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi apa itu birokrasi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Berdasarkan berbagai pemberitaan di media massa, birokrasi di Indonesia seringkali digambarkan sebagai citra rasa yang buruk loh, seperti presiden tuai kritikan, atau birokrasi yang menjadi sumber keterbelakangan Indonesia, lalu sumerawut wajah penyusunan RUU Cipta, bahkan jejak maga skandal korupsi dari zaman Soeharto hingga Jokowi. Lalu apakah ini pertanda bahwa birokrasi di Indonesia buruk? Tunggu dulu. Kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan birokrasi. Para ahli, Pater Weblaun atau Marshall W. Meyer, birokrasi adalah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasi secara sistematif teratur pekerjaan dari banyak anggota sebuah organisasi. Yang kedua ada Rock. Birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur. Dalam sistem hierarki yang jelas dilakukan dengan tertulis oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya oleh orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian bidangnya. Selanjutnya ada Hegel. Birokrasi sebagai mediating agent, penyebatan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan sebuah kepemerintahan. Nah, tadi kan kita sudah dijelaskan mengenai pengertian birokrasi di para ahli. Selain itu, ada juga makna birokrasi. Makna birokrasi itu juga terbagi menjadi 3, yaitu makna positif. Jadi, pada makna positif, birokrasi diartikan sebagai legalisional yang bekerja secara rasional, yang efisien dan efektif. Birokrasi tercipta karena kebutuhan akan adanya penghubung antara negara dan masyarakat untuk kebijakan negara. Selanjutnya ada makna negatif. Pada makna negatif, suatu birokrasi yang penuh dengan patologi organisasi sambung, boros, tidak efisien dan efektif, serta dan banyak korupsi. Selanjutnya ada makna netral. Jadi, pada makna netral, birokrasi diartikan sebagai keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif atau bisa juga diartikan sebagai setiap organisasi. Selanjutnya ciri-ciri birokrasi. Ciri birokrasi menurut Max Weber: 1. Pada anggota staf menjalankan tugas secara impersonal. Hal ini dimaksudkan para anggota organisasi di birokrasi secara pribadi, bebas bekerja, tidak ada keterkaitan hubungan antara anggota keluarga, baik itu bawahan atau atasan. Keterkaitan itu semata-mata karena adanya hubungan tugas atau pekerja yang satu sama lain saling berkaitan. Bahkan mungkin tetap terpisah namun tetap ada hubungan. Yang kedua ada hierarki jabatan jelas. Birokrasi bekerja adanya struktur yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap jenjang sudah ditetapkan bidang tugasnya masing-masing. Yang ketiga, fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara rinci. Maksudnya adalah atasan mempunyai hak untuk memerintah dan diwewenang untuk mengatur bawahan dan diatur secara tertulis sebagai peraturan organisasi. Di pihak lain, bawahan menjadi iri bahwa dia dibina oleh atasannya yang mempunyai kewajiban mempertanggungjawab. Yang keempat, pada pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak. Maksudnya adalah pada suatu pejabat yang diangkat sebagai birokrat adalah tidak selamanya akan menjadi birokrat. Yang kelima, mereka dipilih berdasarkan kualifikasi profesional. Jadi artinya untuk mengatakan suatu pejabat harus didasarkan pada kebutuhan organisasi. Organisasi harus diisi sebagai ilmu pengetahuan sesuai bidang petugas dan keahlian seseorang sehingga dapat bekerja yang aktif dan profesional. Inilah yang dikatakan Weber bahwa birokrasi yang rasional atau ideal harus memiliki syarat.
Yang keenam, gaji diberikan atas dasar peraturan umum yang telah ditetapkan. Pejabat dapat menetapkan posisinya di dalam keadaan tertentu. Ia juga dapat diberhentikan oleh pejabat yang bersangkutan. Yang ketujuh, pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri. Maksudnya di sini adalah dari keterangan ini adalah siapapun yang diberi jabatan oleh birokrat harus bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak sekedarnya, harus ada rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap yang dilakukan, semua dan tugas bekerja dan tanggung jawab. Yang kedelapan, terdapat jenjang karir. Dalam organisasi, manusia sebagai gerak jalannya organisasi dan dapat bergerak atau mengarahkan orang-orang yang menjadi sumber daya organisasi, sehingga termotivasi untuk bekerja lebih berprestasi dan lebih produktif sehingga orientasi akan efisien. Yang kesembilan, sering terjadi penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetisinya. Maksudnya adalah seorang seringkali terjadi bahwa jabatan akan diisi oleh orang-orang yang tidak cocok dengan keahliannya. Jika hal ini terjadi, maka sebaiknya pejabat itu akan kurang efektif dan kurang optimal sehingga tidak bisa berkembang dan mempengaruhi keberhasilan organisasi. Inilah ciri-ciri birokrasi yang tidak efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya dalam suatu organisasi. Yang ke-10, tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam. Maksudnya ini bahwa para anggota organisasi birokrasi harus tunduk pada aturan yang ada, bahkan bekerja berdasarkan aturan organisasi yang berlaku, lalu tunduk pada aturan pedoman-pedoman kerja sehingga aturan dan pedoman harus ditegakkan dan berfungsi juga sebagai alat kontrol dan pengawas. Jika ia melanggar, berarti dirinya telah menyimpang aturan. Tujuan birokrasi adalah melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. Yang kedua, memudahkan masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh layanan dan perlindungan. Yang ketiga, menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan dan politik. Selanjutnya, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, dan revolusi. Selanjutnya, tujuannya adalah mensistemasikan, mempermudah, mempercepat, mendukung, mengaktifkan, dan mengefisiensi pencapaian tujuan-tujuan pemerintah. Selanjutnya, melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Selain itu juga terdapat model birokrasi. Model Weberian, individu pejabat secara personal bebas akan tetapi dibatasi oleh jabatannya, manakala menjalankan tugas-tugas atau bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk kepentingan keluarganya. Selanjutnya, Parkinsonian. Birokrasi Parkinsonian merupakan model birokrasi dengan memperbesar sosok kuantitatif birokrasi. Parkinsonian dilakukan dengan mengembangkan jumlah anggota birokrasi untuk meningkatkan kapabilitas sebagai alat pembangunan. Selanjutnya, model Watsonian. Model birokrasi yang menjadikan birokrasi sebagai akumulasi kekuasaan negara dan menyingkirkan masyarakat di luar birokrasi dari ruang politik dan pemerintah. Kemudian model Orwellian. Model Orwellian merupakan model yang menempatkan birokrasi sebagai alat perpanjangan tangan negara dalam menjalankan kontrol terhadap. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga video tersebut bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.